proses verifikasi di lapangan, kalau misalnya ada pelaku usaha madu gitu ya, dipastikan sari tumbuhan yang dipakainya untuk lebahnya apa, berbahaya atau beracun enggak. Nah, inilah menjadi catatan bagi para pendamping PPH terkait dengan bahan-bahan yang dipakai oleh pelaku usaha untuk proses produknya. Nah, tadi kita tahu bahwa mengidentifikasi dari bahan tadi yang bisa dipakai untuk proses produk halal bahan apa saja Bapak Ibu? Yang positif list sama bahan apa Bapak Ibu? Bahan kritis, Bu. Bahan kritis, asalkan bahan kritisnya ada sertifikat halalnya. Ya. Nah, tadi cara memilah dia kritis atau tidak kritisnya adalah kuncinya ada atau tidak ada pengolahan. Ya, contohnya kita kasih hewani kita pisah jadi dua. Ada yang susu, telur, dan ikan. Kemudian ada yang daging dan hasil samping dagingnya. Nah, kalau misalnya susu, telur, dan ikannya ini ada pengolahan, yang tadi ikan menjadi ikan kemasan, berarti yang ikan kemasan ini atau susu, telur, ikan yang sudah diolah ini menjadi bahan yang kritis. Dan ketika ingin dipakai dalam proses produk halal, wajib punya dokumen pendukung bahan, yaitu sertifikat halal dari ikan kemasan tersebut, ya, dan dipastikan masih berlaku atau valid. Nah, kalau misalnya ternyata ikannya tidak diolah lebih lanjut, ya terkategori sebagai bahan positif list atau tidak diragukan. Ya, kemudian kalau yang daging gimana? Ini sebenarnya daging ini jika dia berasal dari hewan halal atau enggak. Kalau yang haram hewannya sudah pasti tidak bisa dipakai. Tapi kalau dia hewannya dari hewan yang halal, nah penyembelihannya sekarang dia apakah disembelih sesuai dengan syariat Islam atau enggak? Kalau dia tidak sesuai syariat Islam itu tidak bisa dipergunakan. Tapi kalau sudah sesuai syariat Islam, ditanya lagi ada nggak bahan tambahan atau bahan penolongnya? Kalau ada bahan tambahan atau penolongnya, dia akan menjadi bahan yang kritis atau dia diolah lebih lanjut kan berarti ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti dia menjadi bahan yang positif list. Nah, begitu juga dengan bahan nabati, kuncinya juga sama Bapak Ibu, pengolahan kata kuncinya. Kalau dia ada pengolahan, dia menjadi bahan yang kritis. Kalau misalnya pengolahannya melibatkan kultivasi mikrobial, nah berarti ada apakah di sana ada fermentasi kamar apa enggak? Kalau misalnya tidak ada, itu dia menjadi bahan yang kritis karena dia ada pengolahan kultivasi mikrobial tadi. Kalau misalnya tidak ada, berarti kalau misalnya dia diolahnya pakai fermentasi kamar, ya itu sudah pasti haram, tidak bisa dipakai. Dan kalau misalnya dia tidak diolah dengan cara tidak diolah dengan cara kultivasi mikrobial, mungkin hanya dengan penambahan bahan penolong atau bahan tambahan, dia tetap menjadi bahan